Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isra Adha sebagai moderator dalam presentasi kelompok 7 pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Adapun rekan-rekan saya yaitu Ahmad Syarif Hidayatullah, Rika dan Sefira, Muhammad Zaki Asyafi'i. Adapun topik yang akan kami sampaikan hari ini adalah dampak bullying terhadap perkembangan peserta didik di SMK Negeri 1 Makassar. Untuk itu kepada presentasi pada materi pertama saya persilahkan. Baik, pertama saya akan menjelaskan ap- apa itu bullying. Bullying atau perundungan merupakan bentuk kekerasan yang masih sering terjadi di lingkungan sekolah, baik dalam bentuk verbal, fisik, maupun psikologis. Fenomena ini tidak hanya berdampak secara langsung terhadap korban, tetapi juga dapat merusak iklim sosial sekolah secara keseluruhan. Di SMK, perundungan seringkali muncul dalam wujud ejekan, pengucilan, intimidasi, bahkan kekerasan ringan. Yang menjadi perhatian serius adalah bagaimana siswa yang menjadi korban cenderung memilih diam dan tidak melapor, sehingga perundungan dapat terus berulang dan tidak terselesaikan. Perundungan berdampak serius pada kesejahteraan psikologis siswa. Korban bisa mengalami stres, kehilangan kepercayaan diri, gangguan emosional, hingga penurunan motivasi belajar. Dalam banyak kasus, siswa bahkan enggan untuk datang ke sekolah karena merasa tidak aman. Ironisnya, sebagian besar pelaku maupun korban melihat perundungan sebagai bagian dari candaan atau interaksi sosial biasa, sehingga fenomena ini kerap dianggap remeh dan tidak ditangani secara sistematis oleh pihak sekolah. Melalui kegiatan observasi dan wawancara di SMK Negeri 1 Makassar, kelompok kami mengkaji lebih dalam tentang bentuk-bentuk perundungan yang terjadi, dampaknya terhadap siswa, serta bagaimana sekolah merespon peristiwa tersebut. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini saya akan membawakan materi tentang apa saja dampak bullying terhadap korban. Pertama itu terpengaruh pada dampak psikologi. Korban sering merasa takut, cemas, dan mungkin pada kasus ekstrim itu stres berkepanjangan, menurunkan kepercayaan dirinya dan juga harga diri. Fisik, korban bullying cenderung merasa sakit kepala, sakit perut atau bahkan gangguan tidur setelah mengalami yang namanya bullying. Dalam kasus yang ekstrim juga bisa sampai ingin melukai diri sendiri atau bunuh diri. Dampaknya pada akademis dan sosial. Biasanya korban bullying itu lebih enggan bergaul dan menarik diri dari pergaulan setelah mengalami bullying. Maka dari itu, sebaiknya kita mungkin memperhatikan area sekitar kita akan fenomena bullying ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memaparkan materi tentang pendapat narasumber. Setelah melakukan wawancara, kami mewawancarai dua guru BK dan tiga siswa. Yang pertama, observasi di SMK Negeri 1 Makassar, sekolah ini tampak aktif dan dinamis, namun ditemukan interaksi yang tidak setara antar siswa, tidak ada tidak ada perundungan langsung terlihat, tetapi terdapat tanda-tanda ketegangan sosial. Guru belum menerapkan pendekatan khusus untuk mencegah perundungan. Dari wawancara Bu Lia selaku guru BK, perundungan tergolong ringan dan sering dianggap candaan. Namun dampak negatif korban umumnya pendiam sehingga sulit terdeteksi. Penanganannya juga dilakukan melalui mediasi dan edukasi empati siswa.
Sedangkan dari wawancara yang dilakukan dengan Pak Bintang selaku guru BK, jenis perundungan yang paling umum adalah verbal, diikuti fisik ringan. Korban cenderung diam, membuat pelaku merasa bebas bertindak. Penanganannya juga disesuaikan dengan tingkat keparahannya melalui konseling dan pengawasan kelas. Dan kami juga mewawancarai Farhan selaku korban. Hasilnya, korban mengalami perundungan dan ancaman, tetapi tidak melapor karena takut. Dampaknya membuat ia merasa tertekan dan menurunkan semangat belajar. Ia berharap ada ruang aman dan dukungan dari sekolah. Dan yang terakhir, wawancara dengan Inaya dan Nurhalisa, korban verbal. Kedua siswa ini mengalami ejekan berulang yang memicu ketegangan emosional, tidak melapor karena takut dianggap lemah, dan ragu untuk bertindak lanjut dari sekolah. Mereka menekankan pentingnya sistem pelaporan yang aman dan suportif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu dampak bullying terhadap perkembangan peserta didik di SMK Negeri 1. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas presentasinya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam memandu jalannya presentasi hari ini. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.